Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS. Jadi yang pertama itu mulai dari nomor 1, di mana soalnya jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kilo elektron volt, berapakah panjang gelombang foton datang? Ya, jadi di sini nomor 1 itu yang diketahui itu T maksimum sama dengan 45 kilo elektron volt. Jadi ditanya elektron dan lambda atau panjang gelombang. Di sini penyelesaiannya itu untuk hamburan Compton energi foton. Jadi penyelesaiannya itu untuk hamburan Compton, energi foton setelah hamburan itu adalah minimum. Sehingga energi maksimum yang diberikan ke elektron adalah, di sini kita gunakan rumus T maksimum sama dengan E kurang E aksen minimum. Jadi di mana elektron aksen minimum ini sama dengan E per 1 tambah 2E per MEC kuadrat, di mana Me itu adalah massa elektron dan C itu adalah kecepatan cahaya. Jadi sini sederhanakan persamaan ini. Ini menjadi T maksimum sama dengan 2E kuadrat per MEC kuadrat tambah 2E aksen. Jadi untuk mencari nilai MEC kuadrat atau mencari nilai massa elektron kali kecepatan kuadrat itu, kita gunakan rumus. Yang pertama itu kita mencari nilai MEC kuadrat. Itu kita gunakan rumus E0 sama dengan MEC kuadrat. Jadi E0 itu sama dengan, di mana MEC kuadrat itu adalah massa elektron yang nilainya itu 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Itu dikalikan dengan nilai dari kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikuadratkan. Jadi E0 sama dengan, di sini kita kuadratkan nilai dari kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat, itu hasilnya 9 kali 10 pangkat 16 meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi di sini tuliskan kembali nilai massa elektron itu. Jadi 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Di sini kita kalikan antara 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram kali dengan 9 kali 10 pangkat 16 meter kuadrat per sekon kuadrat, itu hasilnya adalah 8,198 kali 10 pangkat minus 14 joule. Jadi kita konversi ke elektron volt, di mana 1 elektron volt itu setara dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 9 joule. Jadi E0 sama dengan 8,198 kali 10 pangkat minus 14 joule per
1 elektron volt itu nilainya 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Itu hasilnya sama dengan 5,11 kali 10 pangkat 5 elektron volt atau 511 kilo elektron volt. Sehingga kita peroleh nilai MEC kuadrat itu hasilnya 8,198 kali 10 pangkat minus 14 joule itu sama dengan 511 kilo elektron volt. Yang berikut itu kita mencari nilai E, di mana gunakan rumus T maksimum sama dengan 2E kuadrat per MEC kuadrat tambah 2E aksen. Jadi di sini T maksimum itu telah diketahui bahwa 45 kilo elektron volt sama dengan 2E kuadrat per MEC kuadrat, kita sudah peroleh nilainya 511 kilo elektron volt tambah 2E aksen sama dengan kali masuk, kita kalikan jadi 45 kilo elektron volt dikali dengan 511 kilo elektron volt tambah 2E aksen sama dengan 2E kuadrat. Jadi di sini 45 kali 511 itu hasilnya 22.995 kilo elektron volt tambah 45 kali 2 itu 90 elektron sama dengan 2 elektron kuadrat. Jadi kita pindahkan 2 elektron kuadrat ini ke ruas kiri menjadi 2E kuadrat kurang 90E kurang 22.995 kilo elektron volt sama dengan 0. Jadi di sini kita bagi semua nilai ini dengan angka 2. Jadi hasilnya itu 2 bagi 2 1. Jadi di sini kita tuliskan E kuadrat kurang 2 bagi 90 itu 45E kurang 2 bagi 22.996 kilo elektron volt ini hasilnya 11.497,5 kilo elektron volt sama dengan 0. Jadi kita gunakan rumus kuadrat. Di sini rumusnya E sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi di sini sama dengan minus jadi positif. Jadi di sini telah diketahui minus B itu nilainya 45 plus minus akar B kuadrat itu minus 45 dikuadratkan kurang 4 dalam kurung 4 A ini kan 1, jadi dikalikan 4 kali 1 kan 4 kali A ini kan anggap A ini 1, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Di sini C-nya, nilai C-nya itu 11.497,5. Jadi per 2. Di sini 2A. Di sini karena 2A itu 1, jadi 2 kali 1 itu 2. Jadi di bawah sini kita tuliskan saja 2. Jadi sama dengan
45 plus minus akar, di sini minus 45 kuadrat itu hasilnya 2025 tambah 4 kali 11.497,5 itu hasilnya 45.990 kilo elektron volt per 2. E sama dengan E sama dengan 45 plus minus di sini 2025 tambah 45.990 kilo elektron volt hasilnya 48.015 kilo elektron volt per 2. Jadi E sama dengan 45 plus minus keluarkan dari akar dari 48.015 kilo elektron volt itu hasilnya 219,1 kilo elektron volt per 2. Jadi E sama dengan 132,05 kilo elektron volt. Jadi yang berikut itu mencari nilai dari panjang gelombang atau lambda. Di sini lambda itu rumusnya lambda sama dengan Hc per E, di mana Hc itu H itu adalah konstanta Planck yang nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Jadi C itu adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi sini kalikan 6,63 kali dengan 3 itu nilainya 1,98 kali 10 pangkat minus 25 joule meter. Jadi ubah kesatuan elektron volt meter itu 1 elektron volt itu setara dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi di sini Hc itu sama dengan 1,98 kali 10 pangkat minus 25 joule meter bagi dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Di sini Hc itu sama dengan hasil bagi dari 1,98 kali 10 pangkat minus 25 joule meter bagi dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule itu hasilnya 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter. Di sini masukkan nilai Hc ke dalam rumus. Jadi lambda sama dengan Hc per E. Hc per E sama dengan lambda sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per E. Nilai dari E itu 132,05 kilo elektron volt. Jadi lambda sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt bagi kali M sama dengan 132,05 elektron volt. Itu hasilnya lambda sama dengan elektron volt habis. Jadi hasilnya itu 9,31 kali 10 pangkat minus 12 meter. Jadi nilai dari panjang gelombang atau lambda itu
sama dengan 9,31 kali 10 pangkat minus 12 meter. Nomor 2 itu soalnya sebuah foton 700 kilo elektron volt dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 30 derajat, hitunglah yang pertama itu energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan, yang kedua itu energi kinetik elektron hambur, yang ketiga itu sudut elektron hambur. Jadi di sini diketahui bahwa nilai dari E itu sama dengan 700 kilo elektron volt. Nilai sudutnya itu sama dengan 30 derajat. Nilai MEC kuadrat itu sama dengan 511 kilo elektron volt. Ini telah diketahui di nomor 1. Jadi yang pertama itu kita mencari energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi itu kita gunakan rumus E aksen sama dengan E per 1 tambah E per MEC kuadrat kali 1 kurang cos theta. Jadi sini E aksen sama dengan nilai dari E itu nilainya 700 kilo elektron volt per 1 tambah nilai E itu 700 kilo elektron volt per nilai MEC kuadrat itu 511 kilo elektron volt kali 1 kurang nilai dari cos theta itu 1/2 akar 3. Jadi sini E aksen sama dengan 700 kilo elektron volt per 700 kilo elektron volt bagi 511 kilo elektron volt itu hasilnya 1,369 dikalikan dengan 1 kurang 1/2 akar 3. Itu E sama dengan 591,45 kilo elektron volt. 591,45 kilo elektron volt ini hasil dari 700 kilo elektron volt bagi dengan 1 tambah 1,369 itu kali dengan 1 kurang 1/2 akar 3. Itu yang hasilnya 591,45 kilo elektron volt. Jadi yang berikut itu panjang gelombang. Jadi kita gunakan rumus lambda awal sama dengan HC per E. Jadi sini telah diketahui nilai HC-nya itu 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per nilai dari E itu 700 kilo elektron volt. Jadi sama dengan hasil dari 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter ini bagi dengan 700 kilo elektron volt, hasilnya 1,771 kali 10 pangkat minus 12 meter. Jadi lambda sama dengan HC per E aksen sama dengan 1,23
kali 10 pangkat minus 6 elektron voltmeter per nilai dari E aksen itu 591,45 kilo elektron volt. Jadi hasil bagi dari 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron voltmeter bagi dengan 591,45 kilo elektron volt itu hasilnya 2,096 kali 10 pangkat minus 12 meter. Yang berikut itu bagian B. Itu energi kinetik elektron hambur. Jadi di sini kita gunakan rumus KE atau energi kinetik sama dengan E kurang E aksen. KE sama dengan nilai dari E itu 700 kurang 700 KeV kurang nilai dari E aksen sendiri itu 591,45 kilo elektron volt. Jadi di sini KE sama dengan 108,55 KeV. Jadi hasil dari energi kinetik elektron hambur itu peroleh hasil 108,55 KeV. Yang berikut itu C. Mencari sudut elektron hambur. Jadi di sini gunakan rumus tan psi sama dengan E aksen sin theta per E kurang E aksen cos theta. Jadi tan psi sama dengan E aksen itu nilainya 591,45. Sin theta itu nilainya 0,5 per E itu nilainya 700 kurang E aksen itu nilainya 591,45 kali dengan cos theta itu hasilnya 0,866. Jadi di sini hasilnya sama dengan 295,725 per 700 kurang 512,1 sama dengan 295,725 per 700 kurang 512,1 itu 187,9. Jadi hasilnya sama dengan 1,57. Jadi tan psi sama dengan 1,57. Jadi tan 1,57 itu sama dengan 57,5 derajat. Jadi hasil dari sudut elektron hambur itu psi sama dengan 57,5 derajat. Jadi soal yang ketiga itu hitunglah panjang gelombang de Broglie dari A, sebuah elektron dengan energi kinetik 54 elektron volt, B, sebuah proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt, C, peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon. Jadi di sini penyelesaiannya nomor 3 bagian A itu penyelesaiannya diketahui bahwa K-nya itu 54 elektron volt.
kita ubah ke dalam satuan joule, jadi kita kalikan dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi hasilnya 8,65 kali 10 pangkat minus 8 joule. Untuk bagian A ini berlaku untuk elektron non-relativistik. Jadi di sini rumusnya itu kita gunakan rumus lambda sama dengan H per P. Jadi pertama-tama itu kita harus cari nilai momentum itu. Kita gunakan rumus P sama dengan 2M kali K. Jadi di sini sama dengan 2 kali M itu adalah massa elektron yang nilainya itu 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Kali di sini energi kinetiknya itu kita setelah mendapatkan nilainya itu 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Sama dengan 2 kali 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram itu hasilnya adalah 18,218 kali 10 pangkat minus 31 akar kilogram kali dengan 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Sama dengan hasil kali dari 18,218 kali 10 pangkat minus 31 kilogram dikali dengan 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule itu hasilnya akar 157,585 kilogram meter per sekon. Sama dengan akar dari 157,585 itu adalah 3,97 kali 10 pangkat minus 24 kilogram meter per sekon. Jadi sini langsung masuk pada rumus lambda sama dengan H per P, di mana H itu adalah konstanta Planck yang nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per joule sekon, per P-nya itu nilai momentumnya itu 3,97 kali 10 pangkat minus 24 kilogram meter per sekon. Itu nilainya hasilnya itu 1,67 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 10 meter itu hasilnya itu sama dengan 1,67 angstrom. B diketahui bahwa K-nya itu sama dengan 70 mega elektron volt. Itu berlaku untuk proton relativistik. Itu kita gunakan rumus E sama dengan K tambah M mega proton C kuadrat. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai dari MP C kuadrat itu sama dengan 938 meter elektron volt per C kuadrat. Jadi E sama dengan K tambah MP
C kuadrat. Itu sama dengan 70 tambah 70 mega elektron volt tambah 938 MeV per C kuadrat sama dengan 1008 meter elektron volt C kuadrat. Yang berikut itu cari nilai momentum. Itu rumusnya P sama dengan akar E pangkat 2 kurang MPC kuadrat dikuadratkan per C. Jadi P sama dengan nilai dari E itu sendiri itu 1008 MEVC pangkat 2 kurang nilai dari MPC kuadrat itu sendiri adalah 938 mega elektron volt dikuadratkan per C. Jadi P sama dengan hasil dari 1008 dikuadratkan itu nilainya 1,016,064 MeVC kuadrat kurang hasil dari 938 dikuadratkan itu adalah 879,844 MeV kuadrat per C. Jadi C di sini C habis. Jadi hasil dari 1,016,064 MeV kurang 879,844 itu adalah P sama dengan akar 136,220 MeV. Jadi akar dari 136,220 MeV itu adalah 369,0 MeV. Yang berikut itu panjang gelombang. Jadi kita gunakan rumus lambda sama dengan Hc per P. Di sini Hc itu telah diketahui nilainya bahwa 1230 kali 10 pangkat minus 6 MeV kali nanometer per P-nya itu telah diketahui 369,0 MeV. Jadi di sini MeV habis. Jadi hasilnya itu sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 9 nanometer. Yang berikut itu C. Di sini telah diketahui masanya itu sama dengan 100 gram dikonversi ke kilogram, jadi hasilnya 0,1 kilogram. Di sini V-nya itu sama dengan 1200 meter per sekon. Jadi ditanya itu lambda atau panjang gelombang. Jawab lambda sama dengan H per MV. Di sini lambda sama dengan hanya itu adalah konstanta Planck, jadi nilainya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon per M-nya itu 0,1 kilogram kali V-nya itu 1200 meter per sekon. Jadi lambda sama dengan
6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon itu per hasil dari 0,1 kilogram kali 1200 meter per sekon itu adalah 120 meter per sekon. Jadi lambda sama dengan 5,52 meter. Jadi soal yang keempat itu verifikasi bahwa fungsi eigen psi x sama dengan AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX adalah solusi persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Jadi di sini psi x sama dengan AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX tidak bergantung waktu. Waktu itu adalah psi x sama dengan A E pangkat IKX tambah B E pangkat minus IKX. Itu turunan pertama menjadi d psi per dx sama dengan A kali IK kali E pangkat IKX tambah B kali minus IK kali E pangkat minus IKX sama dengan IK dalam kurung AE pangkat IKX kurang BE pangkat minus IKX. Ini turunan pertamanya. Kedua, yang berikut itu turunan kedua itu sama dengan D kuadrat psi per DX kuadrat sama dengan AI K kali IK kali E pangkat IKX kurang B IK kali minus IK kali E pangkat minus IKX. Disederhanakan A dalam kurung minus K kuadrat kali E pangkat IKX kurang B dalam kurung K kuadrat kali E pangkat minus IKX sama dengan minus K kuadrat itu kali AE pangkat IKX kurang BE pangkat minus IKX itu sama dengan minus K kuadrat psi. Jadi ditulis bahwa minus K kuadrat psi itu jadi AE IKX kurang BE minus IKX itu adalah minus KI psi, di mana K itu sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi eigen tidak bergantung waktu itu adalah solusi dari persamaan Schrödinger. Nomor 5, soalnya dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan
fungsi gelombang partikel bebas psi x T sama dengan AE pangkat I kali KX kurang omega T. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per 2x kuadrat tambah V psi sama dengan E psi. Di sini diketahui bahwa psi xt sama dengan AE pangkat I kali KX kurang omega T K Tc. Jadi psi xt sama dengan AE pangkat I KX kurang omega T. Di sini yang pertama-tama itu Schrödinger bergantung pada waktu. Jadi I H bar do psi per do T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat tambah V psi. Ditanya, tunjukkan bentuk Tc. Jadi H bar per 2M psi tambah psi sama dengan E psi. Yang pertama-tama itu penyelesaian. Yang pertama-tama itu turunkan terhadap waktu. Jadi turunkan terhadap waktu. Jadi do psi per do T sama dengan minus I omega psi menghasilkan I H bar do psi per do T sama dengan H bar omega psi. Yang kedua, turunkan terhadap ruang kedua. Jadi do kuadrat psi per do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat psi. Jadi H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M psi. Yang berikut substitusikan H bar omega psi sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Jadi psi tambah V psi. Itu tetapkan bahwa E sama dengan H bar omega menghasilkan minus H bar kuadrat per 2M tambah V psi sama dengan E psi. Dari psi X T sama dengan A E I kali KX kurang omega T dan E sama dengan H bar omega itu diperoleh Tc sama dengan H bar per M psi tambah V psi sama dengan E psi.